Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghaffar Tariq Aziz dengan NPM 06.2019.1.07198. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Tayas Lab pertemuan ke-1 untuk yang modul 1 dulu. Untuk yang modul 1 ini, soalnya yang pertama adalah jelaskan dan beri contoh jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer adalah salah satu bentuk komunikasi antar komputer layaknya yang dilakukan oleh manusia di saat berkomunikasi. Menurut bahasa populer, jaringan komputer diartikan sebagai sekumpulan komputer maupun perangkat lain atau printer, scanner, hub, dan sebagainya yang paling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Contoh jenis-jenis jaringan komputer yaitu LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan, dan atau pabrik-pabrik untuk memakai sumber daya atau resource, misalnya printer, secara bersama-sama dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network, hampir sama dengan LAN, yang merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang terletak berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN mampu menunjang daya dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Biasanya MAN digunakan dalam area satu kota, bukan hanya satu lokasi saja. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. Jaringan WAN merupakan jaringan yang mencakup daerah geografis yang lebih luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan antar benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakai. Untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan minimal 3 topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Titik yang ada pada topologi cincin tersebut berfungsi memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya atau sebagai repeater. Yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC, lalu diakhiri dengan terminator apabila konektor BNC sudah terhubung dengan kabel koaksial. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung atau hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Untuk soal yang ketiga yaitu tentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan podcast yang valid untuk IP. Untuk yang pertama yaitu dengan IP address 10.100.00 dengan netmasknya 10 dengan netmask 10 ini merupakan kelas A. Subnetmasknya itu yaitu
Terus untuk perhitungannya, jumlah subnet sama dengan 2x sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, x ini pangkat x ini merupakan bilangan binary 1. Jadi kelas A itu yang dihitung itu 1 terakhir dari 3 subnet yang ada di sini. Ya, jadi untuk 1 yang terakhir yaitu jumlahnya ada 2, maka x nya ini ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jumlah host per subnet ini kebalikannya dari jumlah subnet hitungannya, yaitu 2 pangkat y. Ini y itu yaitu jumlah dari binary 0 yang ada di sini. Jadi jumlahnya itu terdapat 22, kemudian 2 pangkat 22 dikurangi 2 sama dengan 4194302. Kemudian ini untuk blok subnetnya sama dengan 256. Jadi ini 256, rumusnya 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Jadi ini untuk blok subnetnya ada 4, yaitu 64 ada 4 0 164 128 dan 192. Untuk alamat host dan broadcastnya yaitu subnet 10.100.00 dan terus 10.106.40, kemudian 10.100.128.0, kemudian 10.100.192.0. Untuk host pertama itu 10.100.01. jadi host pertama itu IP subnet ini, IP-nya di tambah 1, jadi host pertama yaitu 10.100.01, kemudian 10.100.065, kemudian 10.100.0129, kemudian 10.100.0193. Untuk host terakhir ini dari podcast dikurangi 1 untuk IP-nya. Host terakhirnya yaitu 10.100.062, kemudian 10.100.0126, kemudian 10.100.0190, kemudian 10.100.0254. Untuk broadcastnya sendiri yaitu subnet dikurangi podcast, yaitu broadcastnya 10.100.0 dikurangi 1, yaitu 10.100.063, 10.100.0127, kemudian 10.100.0191, kemudian 10.100.0255. Kemudian setelah itu untuk yang kedua yaitu dengan IP address 172.30.50 dengan netmask ya 19, yaitu kelas B. Subnet mask yaitu ini itu subnet masknya. Kemudian untuk perhitungannya jumlah subnetnya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jumlah host per subnetnya itu 2 pangkat 13 min 2 sama dengan 8190. Untuk blok subnetnya itu 256 min 224 sama dengan 32. Jadi untuk blok subnetnya itu dari 0 32 64 96 128 160 192 224. Dan untuk alamat host dan broadcastnya itu seperti ini. Ya, sampai sini. Untuk yang ketiga yaitu dengan IP address 200.230.3.0 dengan netmask 27, yaitu kelas C. Subnet masknya itu dengan ini. Untuk perhitungannya jumlah subnet sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jumlah host per subnetnya yaitu 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 30.
Kemudian blok subnetnya 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Jadi untuk blok subnetnya yaitu 03264961128 dan 224. Untuk alamat host dan progresnya itu ini ya sudah. Untuk modul 1 seperti ini penjelasannya. Sekarang untuk yang modul 2, jadi untuk soal modul 2 itu yang pertama yaitu jelaskan cara kerja DHCP menurut pemahaman Anda. Di sini pada saat user menghidupkan komputernya dan menghubungkannya ke server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer tersebut otomatis meminta atau request alamat IP ke server. Kemudian server menjawab permintaan komputer tersebut dan memberikannya sebuah alamat IP. Setelah itu untuk soal yang kedua yaitu menggunakan VirtualBox konfigurasi DHCP server pada PC Linux dengan satu klien dengan networknya 192.168.30.024. Lakukan routing agar klien bisa terhubung. Jadi untuk yang soal nomor 2 di sini kita masuk ke VirtualBox, kemudian login sebagai user root di server. Kemudian seperti ini untuk SS-nya, saya sudah ada SS-nya. Untuk kemudian kita edit file etc network interface seperti ini, nano etc network interface. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengedit yang ada di dalam nano etc network interface ini seperti yang ada di soal, yaitu ini dengan network 192.168.30.0 ini. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.30.1, netmask-nya 255.255.250, network-nya 192.168.30.0 dan gateway-nya itu 192.168.30.1. Dan kita save dengan kombinasi CTRL-X, kemudian ketik Y dan enter untuk save-nya. Kemudian kita restart DHCP server restart. Setelah itu kita if config apakah sudah berganti atau belum, seperti ini ya. Ini sudah diganti. Jadi untuk yang di klien itu kita masuk ke user client dengan sudo mini dan masukkan passwordnya. Kemudian kita untuk langkah selanjutnya kita nano edit pada file etc dhcp.conf dengan mengetikkan perintah nano etc dhcpd.conf. Kemudian nano etc dhcpd.conf ini SSN-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setting untuk DHCP-nya seperti ini, yaitu subnetnya 192.168.10 dengan netmask 255.255.250 dengan range 192.168.12 sampai 192.168.18. Kemudian untuk option routersnya 192.168.11. Kemudian kita restart DHCP-nya dengan perintah etc init id isc DHCP server restart. Setelah itu untuk langkah selanjutnya kita if config apakah sudah benar untuk IP kliennya.
Nah, ini seperti ini untuk IP kliennya tetap benar. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita tinggal mengetes pingnya, yaitu klien ke server atau server ke klien. Untuk server ini kita ping ke klien, yaitu dengan perintah ping 192.168.32. Kemudian seperti ini tampilan jika ping berhasil. Kemudian untuk kliennya itu seperti ini dengan mengeping server ping 192.168.31. Nah, seperti itu untuk penjelasan modul 2. Sekian, jika kurang jelas atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.